Ini yang saya tunggu-tunggu teman-teman. Akhirnya Kiai Imad berbicara mengenai PIK 2 PSN yang ada di Banten yang saat ini sedang ramai dibicarakan. Karena saya selama ini menunggu sikap dari Kiai Haji Emanuddin Usman Al-Bantani. Beliau adalah ulama atau tokoh yang ada di Banten. Nah, saat ini itu bertebaran narasi-narasi yang konotasinya itu sebagai tuduhan yang tidak mendasar tentang Kiai Haji Emanuddin Usman Al-Bantani yang tidak bersuara mengenai PIK 2 atau PSN itu. Nah, narasi yang dibangun di media sosial itu ya, ketika Kiai Haji Emanuddin Usman Al-Bantani itu tidak bersuara mengenai PIK 2 PSN itu, kemudian dikait-kaitan dengan polemik nasab yang saat ini terjadi. Karena kita tahu orang pertama yang kemudian lantang berbicara, berani speak up mengenai kedustaan Habib Bahlul itu kan Kiai Haji Imad. Maka hal itu dijadikan bahan untuk memfitnah Kiai Imad bahwa dalang dari polemik nasab ini adalah Cina. Buktinya Kiai Imad tidak bersuara di PIK 2, tidak bersuara mengenai PIK 2 dan PSN itu. Ini kekonyolan. Maka kita akan simak ya sikap beliau jika beliau berbicara mengenai PIK 2. Sekaligus ini menjadi jawaban terhadap tuduhan yang diarahkan kepada beliau bahwa polemik nasab ini didalangi oleh Cina dan beliau dibayar oleh Cina. Ini tuduhan. Ya, tuduhan yang sangat keji, dan mari kita simak sama-sama apa penjelasan beliau. Itu banyak orang-orang yang musuh-musuh Pak Jokowi itu sekarang lagi menolak proyek strategis nasional PIK 2. Lalu karena saya diem aja, tuh lihat Kiai Imad, kalau nasab Habib aja dikejar. Tapi adanya penjajah Cina katanya di Tangerang, Banten, dia diem saja. Aktivis-aktivis sudah menolak, tapi Kiai Imad diam saja. Itu tanda bahwa isu nasab ini dibayarin oleh Cina PIK 2 katanya. Saya ibu-ibu ngomong pakai muqaddam sebagai orang bayang yang tidak ada sejarahnya, tidak ada sosoknya, ini disangka dibayar oleh Cina katanya. Ini Kiai Imad ini membatalkan nasab Balawi karena dibayar oleh Cina. Kata saya, urusannya apa Cina sama saya? Apa untungnya Cina itu sama batalnya nasab Balawi? Sekarang kan di Banten lagi ada proyeknya Pak Jokowi dulu, proyek strategis nasional, namanya PIK 2. Saya kan nggak ngomong mau setuju, mau menerima, mau menolak, saya nggak ngomong. Itu banyak orang-orang yang musuh-musuh Pak Jokowi itu sekarang lagi menolak proyek strategis nasional PIK 2. Lalu karena saya diem aja, tuh lihat Kiai Imad, kalau nasab Habib aja dikejar. Tapi adanya penjajah Cina katanya di Tangerang, Banten, dia diem saja. Aktivis-aktivis sudah menolak, tapi Kiai Imad diam saja. Itu tanda bahwa isu nasab ini dibayarin oleh Cina PIK 2 katanya. Bos, itu PIK 2 itu proyeknya Baklawi bos. Aguan itu orang Cina, tapi yang ngejalanin proyeknya itu Baklawi, namanya Mu'annas Al-Aidid. Dia Baklawi, dia Kabib. Kalau saya ngelihat Baklawinya, saya langsung nolak. Tapi orang nolak, orang menerima itu harus tahu apa yang ditolak, harus tahu apa yang diterima. Jangan kita nggak ngerti apa-apa, kita menerima. Jangan kita nggak tahu apa-apa, kita menolak. Saya nggak ngerti PIK 2 ini jenis kelaminnya apa. Ini makhluk model apa ini PIK 2? Kenapa? Karena saya belum mendapat penjelasan sebenarnya seperti apa, proyeknya apa, manfaatnya apa, kerugiannya masyarakat apa kalau diterima. Nah, kalau sudah ada ilmu
qoma bi al ilmu bi PIK wa PSN, baru kita boleh mengatakan menerima, boleh mengatakan menolak. Karena saya komisi fatwa, ketua komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Banten, kemarin saya di SMS, Kiai hari Minggu tolong survei di PIK. Ini dari perintah MUI Banten. Nanti komisi fatwa yang menentukan secara maqasidus syariah apakah diterima ataukah tidak. Kata saya, buat apa kalau kita terjun ke lapangan tapi tidak tahu master plan-nya apa. Saya mohon dikirimkan dari PIK gimana, dari bapedanya gimana, dan alhamdulillah sudah dikirimkan baru kemarin di mobil. Saya baca, tinggal saya terjun ke lapangan, baru setelah kita tasawur. Nah, kita menentukan hukum itu harus tasawur. Al hukmu bisyai'i far'un an tasawurihi. Menghukumi sesuatu adalah cabang dari tasawurnya. Kalau kita menghukumi sesuatu, menerima atau menolak tanpa tahu tasawurnya, maka itu orang gendeng. Tasawurnya dulu, tasdiknya dulu, lalu bagaimana manfaatnya, madaratnya kita timbang secara maqasidus syariah, baru kita menentukan sikap. Tapi banyak orang yang kesusu, belum apa-apa menerima, belum apa-apa menolak. Lah harus ditimbang. Setiap proyek yang dijalankan oleh negara pasti tujuannya kesejahteraan rakyat, Bu. Kalaupun ada di bawah itu hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan, itu teknis lapangan, harus diselesaikan secara lapangan. Nah, kalau misalnya harus menunggu secara konvensional, itu Banten Utara yang sekarang mau dibangun itu kalau ngandalin Pemda kabupaten, itu mungkin 100 tahun lagi baru bisa dibangun. Makanya ibu-ibu, kalau ada pembangunan dari pemerintah, terima dulu, nanti dilihat madarat manfaatnya, jangan nolak aja, nanti nggak maju-maju. Pak Camat mau bikin jalan, nih apa nih tujuan Pak Camat, kita tolak karena mungkin Pak Camat ini mau nyari untung. Jangan begitu, maslahatnya buat rakyat, maslahatnya buat masyarakat. Jadi sekali lagi, bahas nasab ini bukan karena sesuatu hal di lain kita. Ini adalah intern Nahdlatul Ulama. Karena yang masih percaya Habib putune Nabi ku ya cuma NU. Wong liyan mau wis ora percaya Habib iku putune Nabi sing jaman bengen. Muhammadiyah iku ora percaya Habib putune Nabi sing bengen. Makanya Muhammadiyah sugih. 300 triliun duwe-duwite ga. Muhammadiyah duwe-duwite 300 triliun, Bapak. Al-Irsyad orangnya sekarang intelek. Kenapa Al-Irsyad itu intelek, kaya? Karena mereka sing bengen wis ora percaya Habib putune Nabi. Lah wong NU masih mekanen bae. Nang apa? Duitnya kaken didawir. Nah, maka dari sini kita udah bisa menyimpulkan, teman-teman. Sosok seorang kiai yang kita kenal ini adalah seorang yang memang sangat hati-hati dalam bersikap. Sangat berhati-hati dalam menentukan sikap. Ya. Maka tadi beliau mengatakan, ya, tasawur, saya akan pertegas, artinya gambaran atau bayangan kepada sesuatu, terhadap sesuatu. Kalau belum tahu mafsadatnya apa, belum tahu nanti kemudian manfaatnya apa, ya, belum tahu ini jenisnya seperti apa, ya maka lebih baik memang diam, nggak mudah ikut arus, ya, sehingga menentukan sikap yang pada akhirnya justru sikapnya itu adalah sikap yang salah. Apalagi beliau adalah sosok ulama yang memang punya kapabilitas keilmuan yang luar biasa. Wajar kalau beliau baru sekarang kemudian berbicara speak up mengenai PIK 2 dan PSN itu.
Nah, ini adalah definisi ulama yang memang waro, ya, hati dalam menentukan sikap, nggak gerabas gerubus, nggak hanya melihat zohirnya saja, nggak melihat permukaannya saja, seperti itu. Alhamdulillah, sekarang saya pribadi sudah mendapatkan jawaban dan kita semua sudah tercerahkan. Sekaligus tadi melibas tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar terkait pembiayaan atau behind scan gaduh polemik nasab ini, ya kan, tuduhannya kayak gitu. Ini luar biasa. Jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan kita bisa beristifadah. Tetap rapatkan barisan, cintai ulama, kawal ulama Nusantara dalam upaya memurnikan nasab Nabi yang mulia. Dan juga kita jaga kehormatan harga diri bangsa dan negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.